Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 9 yang dimuliakan Allah dan yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil puji syukur marilah kita panjatkan kepada junjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka meskipun dalam jaringan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, ini adalah pertemuan terakhir ya untuk materi laporan percobaan. Saya akan menjelaskan beberapa hal tentang kaidah atau struktur kebahasaan teks laporan pekerjaan yang kemarin sudah kalian presentasikan. Saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu tentang penggunaan sinonim dan antonim. Ini tentu kalian sudah tahu ya. Sinonim dan antonim dari kelas 7 sudah disampaikan. Sinonim artinya persamaan kata atau padanan kata. Laki-laki sinonimnya pria, putra. Wanita sinonimnya putri, perempuan, ya, putri, dan seterusnya. Atau misalkan rumah itu sinonimnya juga ada. Contohnya rumah itu gria, panti, ya, itu graha itu artinya rumah, ya. Dan juga ada antonim atau lawan kata, ya. Laki-laki antonimnya perempuan, panas antonimnya dingin, tinggi antonimnya rendah, dan seterusnya. Mudah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada antonim, ada sinonim. Selanjutnya ada kata berarti bilangan, ya, atau satuan bilangan. Contohnya segenggam pasir, satu artinya satu genggam. 2 sendok teh garam, 1 ikat kangkung, ya, 1 keranjang tomat, ya, 1 balok es, 1 truk pasir, dan seterusnya. Itu satuan, pasti ada satuan yang digunakan di dalam sebuah percobaan. Tidak mungkin tanpa menggunakan satuan, pasti ada ukuran yang digunakan. Nah, ini bentuknya adalah bilangan. Selanjutnya ada kata perintah. Kalau di dalam perintah biasanya di dalam langkah-langkah ya. Kita bisa lihat di situ misalkan masukkanlah 2 sendok gula. Masukkanlah. Berarti ada kata perintah gitu, untuk memasukkan. Jangan lagi aduklah berarti disuruh mengaduk, perintah. Campurkan, ya, campurkan, tiriskan, keluarkan, itu semuanya bentuk perintah. Bisa kita lihat karakter kata perintah di situ biasanya menggunakan akhiran kan atau akhiran lah. Nah, itu. Meskipun tidak seluruhnya menggunakan akhiran kan atau akhiran lah, tapi rata-rata di dalam penggunaan kalimat perintah itu biasanya berakhiran kan dan berakhiran lah, ya. Yang keempat, ditemukan juga kata hubung. Kata hubung artinya ya kata yang menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain. Contoh misalkan laki-laki dan perempuan. Nah, ada kata dan, itu artinya kata hubung. Tepung dan gula.
dan. Ya. Tepung, gula, dan garam. Artinya itu kata hubung penambahan dan. Kata hubung yang lain misalkan, tambahkan gula supaya manis. Tambahkan gula supaya manis. Tambahkan garam supaya asin. Ada kata supaya. Supaya di sini bermakna tujuan. Diberikan garam tujuannya supaya manis. Ya. Aduklah agar larut. Aduklah agar merata, agar supaya itu sama. Bermakna tujuan. Ada juga yang bermakna syarat hasil, ya. Syarat hasil. Contohnya, jika air sudah mendidih, maka masukkanlah adonan. Jadi memasukkan adonan menunggu apa? Menunggu air mendidih. Kalau air belum mendidih, adonan tidak bisa dimasukkan. Artinya itu hubungan syarat hasil. Jadi syaratnya kudu panas dulu, baru adonan dimasukkan. Ya. Oke, anak sekalian, tugas sederhana dari saya untuk pertemuan kali ini yang pertama, cari 10 kata yang bersinonim. Ya. Yang kedua, cari 10 kata yang berantonim. Tuh. Yang ketiga, berikan contoh 10 kata dalam bilangan. Saya tadi sudah contohkan ya, banyak 10 kata dalam bentuk satuan bilangan. 10. Yang ketiga, 10 kata perintah, 5 berakhiran kan, 5 berakhiran lah. Dan yang terakhir, carilah kata hubung, contoh kata hubung, ya. Cari materinya ini di internet ada. Kata hubung yang pertama, kata hubung yang bermakna penambahan. 5 contoh. Yang kemudian kata hubung yang bermakna tujuan. 5 contoh juga. Yang ketiga, kata hubung yang bermakna syarat hasil. 5 contoh. Ya. Tugas dalam bentuk video. Ya, seperti biasa tugas dalam bentuk video dan diupload ke dalam grup ini. Ya. Silakan selamat mengerjakan, mudah-mudahan berhasil dan sukses. Insya Allah berikutnya kita sudah berganti dengan materi. Cukup dari sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.